Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi bagaimana cara mengucapkan atau melafalkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya pada bab hukum bacaan mad. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan bisa klik tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel YouTube ini bisa membawa manfaat untuk orang banyak, khususnya orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih. Di dalam kitab tajwid Matan Jazariyah yang dikarang oleh Syekh Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau biasa kita kenal dengan sebutan Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Beliau mengatakan bahwa bahasan ilmu tajwid terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua, sifatul huruf, sifat-sifatnya huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf, yaitu hukum-hukumnya huruf. Yang keempat, al-waqfu wal ibtida, berhenti dan memulai bacaan. Yang kelima, al-maqtu wal mausul, yaitu putus dan sambungnya bacaan Al-Quran. Di antara kelima bahasan tersebut, kita akan membahas salah satunya, yaitu tentang hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran, khususnya hukum bacaan mad. Mad sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i memiliki 14 bagian, tapi kita akan bahas itu di video berikutnya. Yang kita akan bahas hari ini adalah tentang mad tabi'i atau mad asli. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu bahwa di dalam hukum bacaan mad ada 3 huruf yang menjadi syarat utama sebab terjadinya hukum mad, yaitu adalah huruf alif, huruf ya mati atau ya sukun, dan yang ketiga huruf wawu mati atau wawu sukun. Di antara ketiganya, kita akan bahas satu-satu bagaimana bisa menjadi hukum bacaan mad, khususnya menjadi hukum bacaan mad tabi'i. Syarat untuk terjadinya hukum bacaan mad itu ada 3 macam, tapi agar teman-teman lebih mudah memahami dan menghafalnya, saya akan buat 3 syarat ini menjadi 3 pasang, dan teman-teman cukup mengingatkan pasangan-pasangan dari syarat-syarat tersebut. Seperti ini. Alif sebelumnya ada fathah. Ya mati sebelumnya ada kasroh. Dan wawu mati sebelumnya ada dhammah. Jadi fathah pasangannya adalah alif, kasroh pasangannya adalah ya mati, dan dhammah pasangannya adalah wawu mati. Jika teman-teman sudah ingat dari masing-masing pasangan tadi, kita akan praktekkan ke dalam bacaan. Kita akan contohkan untuk syarat yang pertama. Ingat, syarat yang pertama adalah alif sebelumnya ada harokat fathah. Misalnya kita kasih huruf mim pada contoh syarat yang pertama. Maka bacaannya menjadi ma. Panjangnya 2 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Contoh lain dari syarat yang pertama, misalnya huruf mimnya kita ganti menjadi huruf ba. Maka bacaannya tetap panjang 2 harokat, ba. Sebetulnya teman-teman, huruf apapun bisa menjadi bacaan mad tabi'i, asal syaratnya terpenuhi. Tadi kita sudah jelaskan syarat yang pertama ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, huruf apapun yang berharokat fathah pada syarat pertama tersebut, maka hukumnya tetap menjadi mad tabi'i, walaupun hurufnya diganti-ganti. Asal ada syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua. Ingat, syarat kedua yaitu ya mati sebelumnya ada harokat kasroh.
huruf apapun yang berharokat kasroh pada syarat kedua tersebut diperbolehkan dan hukumnya akan tetap menjadi mad tabi'i. Misalnya kita kasih huruf mim, maka bacaannya panjang menjadi 2 harokat. Mi, mi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 2 harokat. Contoh lain, huruf mimnya kita ganti lagi ke huruf ba, maka bacaannya menjadi bi, bi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 2 harokat. Kemudian syarat yang ketiga, waw mati sebelumnya ada harokat domah. Maka sama seperti yang pertama dan syarat yang kedua, mau hurufnya apapun akan tetap menjadi hukum mad tabi'i. Misalnya kita kasih hukum mim lagi, maka bacaannya menjadi mu, 2 harokat. Atau kita ganti mimnya menjadi huruf ba lagi, maka bacaannya menjadi bu, 2 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Dari ketiga syarat tersebut, mau kita taruh atau gunakan huruf apapun, hukumnya akan tetap menjadi mad tabi'i, asalkan sesuai dengan syarat yang 3 tadi. Tapi teman-teman, ada satu catatan yang penting. Pada syarat yang pertama khususnya, yaitu alif sebelumnya ada harokat fathah. Berlaku untuk semua huruf menjadi mad tabi'i kecuali satu huruf, yaitu huruf hamzah. Ketika ada alif, sebelumnya ada fathah, kemudian yang berharokat fathah tersebut adalah huruf hamzah, maka hukumnya berubah menjadi hukum mad badal. Teman-teman, biasanya kita suka melihat penulisan huruf Al-Quran yang menggunakan fathah berdiri. Sebetulnya fathah berdiri itu adalah gabungan dari fathah biasa dengan huruf alif. Digabungkan menjadi fathah berdiri. Bacaannya sama, yaitu 2 harokat. Hukumnya juga sama, yaitu mad tabi'i. Hanya cara penulisannya yang berbeda. Tetapi ketika yang menggunakan fathah berdiri adalah huruf hamzah, tadi kita sudah bahas, maka bacaannya menjadi hukum mad badal. Ingat, mad badal hanya berlaku untuk hamzah. Selain huruf hamzah, menjadi hukum bacaan mad tabi'i. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Jika yang menggunakan fathah berdiri adalah huruf hamzah, maka bacaannya menjadi hukum mad badal. Jika yang menggunakan fathah berdiri adalah huruf selain hamzah, maka hukum bacaannya menjadi mad tabi'i. Teman-teman, sekarang kita sudah tahu bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari bacaan mad tabi'i. Juga perbedaannya dengan mad badal. Biasanya di antara kita menganggap bahwa semua huruf yang di atasnya ada fathah berdiri disebut dengan mad badal. Tapi kenyataannya tidak semua huruf yang memiliki fathah berdiri itu adalah mad badal. Karena mad badal hanya berlaku untuk satu huruf saja, yaitu huruf hamzah. Selain huruf hamzah, kita sudah ketahui bahwa hukumnya adalah mad tabi'i. Memang cara bacanya sama saja, yaitu 2 harokat. Pada bacaan mad tabi'i, baik syarat yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga, seluruhnya harus dibaca 2 harokat. Tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih dari 2 harokat. Seluruh ulama di seluruh dunia, khususnya ulama ahli Quran, itu sepakat disebut dengan ittifaq faqat. Tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa panjang bacaan mad tabi'i adalah 2 harokat. Maka kita harus berhati-hati dalam membacanya. Misalnya pada kalimat surat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu basmalah. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah
itu 2 harokat, tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Ar-Rahma itu juga 2 harokat, tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Biasanya kita suka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita baca dengan nada tersebut, kita sudah melebihi dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih dari 2 harokat. Seharusnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 2 harokat, jangan dilebih-lebihkan. Mulai sekarang kita perbaiki bacaannya agar kualitas bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Berikut ini saya akan mencontohkan bacaan masing-masing dari syarat yang pertama atau yang kedua maupun yang ketiga. Sekarang syarat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian ini adalah contoh bacaan dari syarat matobi'i yang kedua. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan terakhir adalah contoh bacaan dari syarat matobi'i yang ketiga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah teman-teman bahasan kita tentang hukum bacaan mad tabi'i. Kita akan bahas hukum bacaan mad far'i pada kesempatan yang lain karena hukum bacaan mad far'i sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan terbagi menjadi 13, ada yang mengatakan terbagi menjadi 14, dan kita akan bahas itu semua pada video berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.